Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rastra Ardia Pratista dengan NIM 231410055, Prodi Teknik Produksi Minyak dan Gas dari Pemaka Migas. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya, yaitu karakterisasi decline performance dan anomali tekanan pada sumber geotermal berbasis data time series. Salah satu lapangan panas bumi yang ada di Jawa Barat yaitu lapangan ini menggunakan sistem vapor dominated atau sistem yang didominasi oleh uap. Penurunan kualitas uap dapat terjadi karena carryover atau kandungan mineral tinggi dalam fluida. Monitoring performa sumur secara terus-menerus diperlukan untuk optimasi produksi menggunakan data tekanan, temperatur, dan laju alir. Sistem monitoring wellhead pressure, flow rate, dan steam quality itu penting untuk deteksi perubahan reservoir dengan decline rate normal 3-8% per tahun. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan riset terkait baseline variabilitas jangka pendek, performa sumur vapor dominated, metode deteksi anomali statistik antar sumur secara bersamaan, dan penerapan metode statistik lanjutan untuk penilaian performa sumur secara komprehensif. Metode korelasi, komparatif analisis, dan assembly anomaly detection digunakan pada data periode 1-20 Agustus 2024. Penelitian ini dilakukan pada tiga sumur produksi yang ada di lapangan panas bumi Y, Jawa Barat. Data monitoring harian periode 1-20 Agustus 2024 mencakup wellhead pressure, tekanan jalur, temperatur jalur, dan flow rate. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu analisis korelasi Pearson, comparative analysis, assembly anomaly detection, production change analysis, dan menggunakan beberapa software untuk menggunakan implementasi dari beberapa software. Analisis korelasi antar parameter operasional bisa dilihat dari heat map ini. Korelasi Pearson menunjukkan tekanan jalur dengan suhu jalur yaitu dengan nilai R 0,980, WHP dengan suhu jalur yaitu R 0,894 dan tekanan jalur dengan nilai 0,888. Hasil ini mengindikasikan perubahan WHP berdampak langsung pada thermal system. Dari scatter plot ini menunjukkan WHP flow rate dengan flow rate LX1 R dengan nilai negatif 0,814, WLX3 dengan negatif 0,835. Dari hasil WX1 dan WLX3 menunjukkan peningkatan WHP menyebabkan penurunan flow rate. Sedangkan WLX2 negatif 0,449 ini menunjukkan bahwa flow rate hanya tidak tidak hanya dikontrol oleh eh controller WHP, tetapi ada faktor lain yang dominan. Statistik deskriptif dari ketiga sumur yaitu well X1 stabil dengan CV rendah, flow rate moderat, yang artinya reservoir konektivitas reservoir itu baik. Well X2 sangat tidak stabil, CV tinggi, flow rate rendah, range lebar, perlu dievaluasi terkait scaling atau damage. Well X3 produktivitas paling tinggi, stabil, tekanan konsisten, menunjukkan zona produktif reservoir yang besar. Weight scoring well X3 94,33, well X1 76,43, LX2 12,72. Analisis performa komparatif dan performance index. LX3 unggul di semua metrik. Flow rate 44,2 ton per hour, PI 3,26, diikuti WLX1 flow rate 34,4 ton per hour, PI 2,57, dan WLX2 tertinggal jauh dengan flow rate 13,4 ton per hour dan PI 1,05. Deteksi dan karakterisasi anomali tekanan sinkron. Assembly anomaly detection mendeteksi anomali tekanan yang terjadi pada bersamaan pada periode 4-7 Agustus yang mempengaruhi semua sumur secara simultan. Box plot menunjukkan distribusi flow rate untuk visualisasi pada outlier. Outlier detection menggunakan metode IQR mengidentifikasi data point spesifik melebihi threshold variabilitas normal. LX1 memiliki dua outliers pada flow rate 35,44 dan 35,43 ton per hour pada 4-5 Agustus. Bertepatan dengan periode anomali, WLX2 menunjukkan satu outlier pada 1 Agustus 17,4 ton per hour. Mewakili spike sebelumnya, WLX3 memiliki dua flow rate outliers 48,85 ton per hour pada 4-5 Agustus. Mewakili peak production selama periode back pressure rendah. Total outlier relatif terhadap ukuran dataset 10% untuk WLX1 dan WLX3 5% untuk WLX2 menunjukkan operasi umumnya stabil dengan spesifik anomalous events bukan instabilitas kronis. Penyebab anomali dari analisis ini yaitu terjadi bersamaan mengarah pada gathering system atau power plant related event. Skenario yang mungkin mencakup gangguan separator yang mengurangi upstream pressure, penutupan sebagian isolation valve, pipeline yang menciptakan pengurangan back pressure, penurunan beban power plant yang mengurangi steam demand.
dan menyebabkan penurunan back pressure atau breakthrough injection well yang mempengaruhi rezim tekanan field wide. Timing transisi overnight 3-4 Agustus konsisten dengan typical maintenance window atau skenario gangguan grid. Durasi tekanan rendah sustain 2-3 hari menunjukkan masalah yang memerlukan investigasi dan tindakan perbaikan, bukan hanya transient singkat. Pola pola pemulihan tajam dengan overshoot menunjukkan intervensi yang disengaja berhasil menyelesaikan masalah yang mendasari. Kesimpulan dari penelitiannya itu, karakterisasi decline performance tiga sumur produksi menggunakan metode statistis terintegrasi periode 1-20 Agustus 2024 menunjukkan WLX3 performa terbaik, skor 94,33, BI 3,26, dan WLX1 stabil, CV 1,02%, dan WLX2 memerlukan intervensi. Ada penurunan sekitar 23,97% dengan skor 12,72. Anomali tekanan sinkron teridentifikasi pada periode 4-7 Agustus 2024 yang mempengaruhi semua sumur secara simultan dengan penurunan wellhead pressure 1,09 sampai 1,29 bar, penurunan tekanan jalur 1,41 sampai 1,43 bar, dan penurunan temperatur 2,83 sampai 5,37 derajat Celcius. Fase pemulihan pada 7 Agustus menunjukkan karakteristik overshoot dengan WLX3 mencapai peak 14,52 bar sebelum stabil di 13,95 bar mulai 8 Agustus. Timing yang identik dengan dan pola pemulihan seragam menunjukkan sistem wide event yang memungkinkan eh, terkait gangguan gathering system atau variasi beban power plant. Penelitian ini menyediakan framework monitoring dan optimasi produksi sumur geothermal berbasis analisis data time series dengan rekomendasi operasional mencakup mempertahankan strategi well X3, optimasi produksi well X1, dan priority intervention untuk well X2 melalui pressure well up testing, production logging, dan well integrity evaluation untuk meningkatkan produktivitas field level. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.